Perhatikan. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pemuda Pakistan. Nah, hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue mendengar dua orang ngomongin bisnis, tapi levelnya bisnis absurd yang bahkan Google juga pasti bingung. Jadi, pasang headphrase Kusnakovskes. Seperti biasa, klik tombol lonceng dan subscribe. Gue mau ngecor jalan depan dulu. Hari itu, gue lagi duduk di taman kota. Cuma mau makan siomay dan menikmati hidup yang simple. Tiba-tiba di belakang gue, dua orang bapek-bopak duduk sambil ngomong serius. Nada suaranya berot-berot kayak meeting perusahaan 100 triliun. Bapak pertama bilang, "Bro, kita harus segera ekspansi." Bapak 9 kedua jawab, "Betul, pasar lagi bagus, momentum harus kita sikat." Gue langsung berhenti makan. Ekspansi? Momentum? Anjay, ini sepertinya obrolan para konglomerat. Gue siap-siap nguping dengan profesional. Gue makin penasaran. Bapak pertama buka map tebal, isinya banyak kertas, grafik, dan catatan. Bahasanya makin rumit. Target Q4 harus naik 300%. Kita harus masuk ke sektor strategis. Gue dalam hati, wah, ini pasti bisnis properti, tambang, atau startup unicorn. Tiba-tiba bapak kedua bilang, "Betul, kita mulai dari yang paling penting, kandang ayam baru." Gue langsung, "NG dan kandang ayam?" Gue pikir mereka lagi ngomongin investasi internasional. Ternyata, kandang ayam. Bapak pertama langsung buka gambar blueprint. Isinya gambar kandang ayam 3 tingkat. Ada pintu otomatis, parkiran ayam, dan bahkan tempat karaoke ayam. Gue nggak tahu kenapa. Dia jelasin dengan serius. Ini konsep kandang ayam futuristik. Ayam masuk bahagia, keluar bahagia, tapi tetap bertelur dengan produktif. Bapak kedua ngangguk sambil bilang, "Kita harus beda dari pesaing. Pesaing hanya kasih ayam makan, kita kasih ayam pengalaman. Pengalaman? Ayam? Kenapa ayam butuh pengalaman hidup?" Gue yang tadinya mau pura-pura nggak nguping, sekarang malah duduk lebih dekat. Ilmu macam apa ini? Obrolannya makin kacau. Bapak pertama bilang, "Saya sudah siapkan fitur premium. Ayam-ayam VP nanti punya jalur cepat ke tempat makan." Bapak kedua, "Bagus. Tapi jangan lupa, kita juga butuh membership card untuk IAM yang produktif." Membership ayam. Gue semakin merasa mendengarkan bisnis dari dimensi lain. Belum selesai sampai di situ. Bapak pertama, "Kalau ini berjalan, kita lanjut ke proyek besar, spa ayam." Gue tersedak siomay. Spa ayam. Bapak kedua langsung semangat. "Setuju. Ayam yang rileks pasti bertelur lebih banyak." Ini sains. Sains apaan coba? Bapak pertama mulai ngomongin soal iklan. Serius banget. Untuk marketing, kita bikin tagline yang kuat. Saya pikir ini cocok. Dia clearing throat, lalu dengan suara lantang, "Ayam happy, telur berlipat." Bapak kedua bertepuk tangan. Slogan yang genius. Gue hampir bangkit berdiri buat tepuk tangan juga. Saking absurdnya. Tiba-tiba suasana tegang. Bapak kedua berubah nada. "Tapi, kita punya masalah besar." Gue langsung pasang mode sinetron. Masalah? Apakah investornya kabur? Apakah ayamnya demo? Ternyata, kita belum punya ayam. Gue langsung nguap kejang. Dari tadi ngomong ekspansi, bisnis plan, membership card, spa ayam, tapi ayam aja belum punya. Bapak pertama, panik. "Kalau gitu, proyek kandang ayam futuristik, kita nggak bisa jalan dong." Bapak kedua, "Bisa. Kita mulai dari hal kecil. Beli 1 ayam dulu, nanti berkembang sendiri." Ini orang mikir ayam kayak modal usaha yang bisa auto ngeklon. Akhirnya mereka berdiri sambil membawa map, blueprint, dan penuh ambisi. Sebelum pergi, gue dengar bapak pertama bilang, "Bro, suatu hari nanti, usaha kita bakal besar. Ayam-ayam kita akan punya masa depan cerah." Gue hampir meneteskan air mata. Bukan karena terharu, tapi karena bingung. Gue cuma bisa mikir, segini seriusnya mereka bahas bisnis ayam, gimana kalau mereka diskusi soal sapi? Sejak itu, tiap kali gue dengar orang ngomong serius tentang bisnis, gue selalu curiga. Apakah mereka bahas investasi, ekonomi global, teknologi terbaru, atau jangan-jangan mereka bahas kandang ayam 3 lantai dengan spa premium dan membership FIP? Hidup memang misterius.